di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Palung, YouTuber tertua di semesta. Saya ingin bahas ya, perbandingan Jokowi dulu waktu mau jadi presiden dengan Anies Baswedan yang sekarang mau jadi presiden. Ya, kita lihat perbandingannya kayaknya menarik ya. Oh ya, tadi pagi saya bikin video judulnya Jokowi orang besar, suka atau tidak. Itu satu percobaan ya, satu cara bikin konten yang dilihat dari perspektif sejarah. Tapi tampaknya respon dari penonton keras ya. Katanya begitu dia lihat, kayaknya saya salah ngeklik katanya channel ini. Itu sebenarnya satu percobaan ya, karena problem seorang YouTuber adalah problem kreativitas ya. Dan sekarang saya nyoba membandingkan Jokowi waktu baru 2 periode selesai wali kota, terus dia ke Jakarta kan, mencari peruntungannya sebagai mau jadi gubernur DKI, ya enggak? Sementara Anies itu orang yang luntang-lantung, pengangguran, terus mencoba peruntungannya menjadi gubernur DKI. Ini menarik ya. Atau gini, katakan kita mulai dari gubernurnya aja. Jokowi kan kemudian baru 2,5 tahun jadi gubernur DKI. Itu kan kemudian loncat, mencoba meniti karir politiknya sebagai presiden. Sementara Anies selesai 5 tahun menunaikan tanggung jawab sebagai gubernur DKI. Itu kemudian sekarang mau bertarung menjadi presiden ya. Jadi kalau Jokowi itu waktu jadi presiden itu dia mewarisi
situasi atau Indonesia di bawah kepemimpinan SBY yang ekonominya tumbuhnya baik, kemudian nggak ada orang-orang yang dipenjara di zaman SBY itu meskipun dia dikritik gitu. Habib Rizik juga nggak diisolasi secara politik, justru dibiarkan untuk mengkritik oleh SBY. Kebebasan pers itu dilindungi. Sementara kita lihat situasi yang dialami oleh Anies Baswedan waktu mau dia mencalonkan diri menjadi presiden. Dia mewarisi 2 periode kepemimpinan Jokowi. 1, ekonominya morat-marit, masyarakatnya terbelah, ada istilah kadrun, cebong dan lain-lain, ada buzzer di situ. Yang buzzer itu nggak ada di zaman SBY saat Jokowi mau mencalonkan diri menjadi presiden ya. Terus ekonomi zaman Pak Jokowi buruk yang diwarisi oleh Anies Baswedan. Sementara ekonomi yang diwarisi oleh Pak Jokowi baik, hasil karya dari SBY. Politik masyarakatnya tidak terbelah di zaman SBY. Di zaman Jokowi yang mau diwarisi oleh Anies Baswedan yang akan jadi presiden, itu ekonominya ya susah cari kerja, politiknya banyak orang di penjara, ulama-ulama itu di penjara. Habib Rizik juga 3 tahun 7 bulan nggak bisa pulang ke Indonesia. Banyak pembunuhan ya, banyak orang mati dalam demonstrasi. Ada 6 Laskar Front Pembela Islam dibunuh di kilometer 50. Pembunuhan oleh negara terhadap rakyat yang di zaman SBY itu tidak ada. Dan ada 2 musibah yang besar yang sama-sama diwarisi oleh Anies, tapi sudah berlalu, yaitu pandemi. Sementara yang diwarisi oleh Jokowi zaman dia menjadi calon presiden sudah ada ada tsunami, tapi sudah berlalu juga. Sementara utang yang diwarisi oleh Anies yang akan menjadi presiden itu utangnya gila-gilaan yang dibikin oleh pemerintahan Jokowi. Ya. Sementara zamannya SBY itu setiap lahir, bayi yang lahir itu dihitung oleh para pengamat membawa beban utang 30 juta rupiah. Sementara di zaman sekarang setiap bayi lahir di zaman Jokowi yang diwarisi oleh Anies, itu setiap bayi lahir membawa hutang 50 juta rupiah. Jadi utangnya lebih banyak ya di zaman Jokowi dibanding SBY. Kemudian apalagi, dominasi Cina itu begitu nyata di zaman pemerintahan Jokowi, itu yang akan diselesaikan nanti oleh Anies. Ada 15.960 proyek Cina di Indonesia, kata Luhut. Sementara proyek-proyek Cina di zaman SBY yang diwarisi oleh Jokowi itu tidak ada. Kira-kira begitu ya, secara relatif. Tentu kiblat dari SBY adalah Amerika, sementara kiblat dari Jokowi adalah Tiongkok yang komunis itu. Jadi Anies mewarisi satu situasi yang buruk, tidak ideal. Ya kan? Indeks persepsi corruption index itu turun di era Jokowi.
dari 38 menjadi 34, turun sepanjang sejarah, anjlok. CPI itu Corruption Perception Index, indeks persepsi korupsi yang diukur oleh secara internasional, sama ukurannya yang dikeluarkan oleh lembaga yang independen, yaitu Transparansi Internasional. Korupsi begitu deras, menggila di zaman Jokowi. Itulah yang diwarisi, ekonomi yang morat-marit, bangsa yang terbelah, ekonomi yang korupsi yang menggila. Itu era yang diwarisi oleh Jokowi saat SBY. Korupsi sama tapi tidak segila sekarang ya, korupsi. Sementara profil internasional SBY itu cukup baik, suaranya didengar di dunia internasional, dikenal sebagai jenderal intelektual dan bisa bercakap-cakap ya dengan pemimpin-pemimpin negara secara egaliter. Sementara profil internasional Jokowi itu anjlok ya, hanya menjadi bahan tertawaan ketika diwawancari oleh media-media internasional karena kemampuan, bukan hanya bahasa tapi kemampuan intelektual dari Presiden Jokowi yang relatif terbatas, setidak-tidaknya tidak secanggih SBY ya. Inilah ya, perbedaan yang lebih menguntungkan Jokowi ketika dia maju menjadi presiden, melanjutkan SBY, sementara Anies Baswedan itu memiliki satu titik ajak yang mungkin minus ya, mewarisi beban yang lebih berat daripada beban yang ditanggung oleh Jokowi. Kasihan tuh Anies ya. Moga-moga ya kita doakan di tengah kesulitan yang luar biasa dari semua sisi ini, Anies bisa menjadi presiden dan bisa membenahi Indonesia yang akan memiliki suasana baru, menghormati perbedaan-perbedaan pendapat, kemudian merekatkan kembali kohesi sosial yang terkoyak-koyak di zaman Jokowi. Dan tentu saja Anies Baswedan akan menghilangkan relawan-relawan itu, tidak dia transformasikan menjadi buzzer lah yang menjadi biang kerok dari kerusakan sistem politik di zaman era Jokowi, yang sengaja buzzer itu dipelihara selama 10 tahun. Harusnya sudah menjadi relawan-relawan itu harusnya sudah ditransformasikan dan sudah diinstitusionalisasikan, sudah dilembagakan oleh lembaga-lembaga demokrasi yang terbentuk setelah Pilpres selesai kan. Nah, ini ada harapan-harapan meskipun tantangannya luar biasa di masa Anies Baswedan, tapi kita yakin dan percaya jalan yang akan ditempuh oleh Anies Baswedan dan timnya untuk menjadi Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera itu akan sulit, berliku-liku dan besar pengorbanannya. Dan kita berharap profil internasional Anies Baswedan itu lebih canggih daripada SBY, dan itu akan mengangkat Indonesia di forum internasional dikenal sebagai negara yang bermartabat karena profil dari kepala negaranya Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Itu profil ininya ya, lah rakyatnya. Kita harap pemihaan Anies Baswedan terhadap rakyat itu jauh lebih kuat ya dibanding Jokowi dalam membuat keputusan-keputusan politik itu lebih memihak pada pengusaha ya. Sementara rakyat itu dibiarkan ala kadarnya hidup, yang penting sekedar hidup, cukup dengan BLT begitu. Tapi tampaknya Anies Baswedan, kalau kita lihat narasi-narasinya, dia akan menegakkan berorientasi keputusan-keputusan politiknya pada kepentingan umum,
bukan kepentingan orang yang sedikit tapi kepentingan orang banyak, dan kemudian katanya dia akan mendasarkan keputusan politiknya pada keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Jadi rakyat seluruh strata sosial baik pendidikan dan afiliasi politik diperlakukan secara setara di seluruh Indonesia kalau dia sebagai presiden, dan ketika dia akan bekerja berdasarkan rules ya, aturan-aturan konstitusi yang sudah ada. Tetapi kalau aturan, rules dan undang-undang itu tidak sesuai dengan akal sehat, dia akan mendasarkan keputusan-keputusannya pada common sense atau akal sehat. Itulah 4 parameter atau panduan atau guidelines yang akan dipakai oleh Anies Baswedan, yang secara diametral itu berlawanan ya dengan Presiden Jokowi ketika membuat keputusan-keputusan yang selalu merontokkan harga diri rakyat kebanyakan, sehingga rakyat itu menjadi pengemis di negerinya sendiri, mengemis BLT dan lain-lain, dan kemudian menjadi seperti menumpang di negerinya sendiri. Tampaknya Anies Baswedan akan membalikkan supaya rakyat Indonesia menjadi raja di negerinya sendiri yang sangat kaya raya oleh sumber daya alam, yang kata pujangga besar Belanda Multatuli bahwa Indonesia adalah sepotong surga di Khatulistiwa. Moga-moga kita bisa hidup bagaikan penghuni surga di Khatulistiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to fight. I know it's just so hard to let it go.